Oke, Bu. Nih, Oke, Enggal mulai dari alur pembuatan bahan ajar kembali nggih, Ibu Bapak. Mohon izin. Jadi kalau misalkan kita kembali untuk proses bagaimana nih Mas? Kita mulai dari mana untuk pemutahiran bahan ajar? Kita mulai dari RPS terlebih dahulu. Ibu Bapak menyediakan RPS-nya, kemudian nanti RPS-nya akan diselaraskan dengan Bu Rina, dicek terlebih dahulu kesesuaiannya, kemudian diselaraskan juga dengan PPT-nya. Nanti Enggal juga akan share pedoman untuk PPT seperti apa aja yang harus ada dalam PPT, itu Enggal juga ada datanya, ada berkasnya, nanti Enggal akan share ke Bu Rina juga. Kemudian setelah nanti Ibu Bapak memiliki RPS, PPT sudah lengkap, Ibu Rina sudah mengecek, baru masuk ke dalam tahap Enggal. Enggal yang akan membantu Ibu Bapak dalam proses editingnya, penyesuaian capaian pembelajarannya, mungkin tahap mana nih, oh ini topik 1, Bapak akan rekaman berapa menit, nanti Enggal yang akan menyesuaikan, mungkin gambarnya, font, itu Enggal semua yang mengurus. Jadi Bapak Ibu tinggal menyediakan materi bahan ajarnya seperti apa, nanti untuk engage dan juga biar eye catching itu dari Enggal. Setelah nanti dari proses ID sudah selesai Ibu Bapak, baru PPT yang udah Enggal transform akan Enggal kirimkan ke production house. Dalam hal ini ada Bang Juanda dan Bang Fatoni di KJ lantai 4 studio e-learning, itu ada beliau. Di sana akan membantu Ibu Bapak dalam proses rekaman. Jadi setelah bahan ajar yang Enggal buat PPT tadi sudah sesuai, sudah dicek oleh Bu Rina, sudah Enggal cek capaian pembelajarannya, kemudian Enggal kirim ke Bang Fatoni dan Bang Juanda. Kemudian nanti Ibu Bapak yang ingin rekaman, konfirmasi ke Enggal, Gal, saya mau rekaman besok jam sekian. Nanti biar Enggal konfirmasi ke Bang Juanda dan Bang Fatoni untuk mempersiapkan rekaman Ibu Bapak. Jadi Ibu Bapak tinggal masuk ke lantai 4, ke ruangan studio e-learning, tinggal konfirmasi, oh saya Bu Rina mau rekaman, sudah kami sediakan. PPT-nya sudah lengkap, sudah kami sediakan. Ibu Bapak tinggal duduk, tinggal open cam, tinggal klik rekaman, monggo. Ibu Bapak tinggal merekam bahan ajar Ibu Bapak. Kemudian setelah nanti Ibu selesai rekaman, tinggal dimatikan, tinggal kami proses Ibu Bapak. Editing, bumper awal akhir, subtitle mungkin. Nanti akan Enggal bantu untuk memproduksinya. Kemudian setelah nanti di-editing oleh production house, kami dari instructional design akan mengecek audionya, kesesuaiannya, adakah typo dalam format PPT-nya, adakah ketidaksesuaian, akan kami cek terlebih dahulu. Kemudian setelah nanti sudah dicek oleh kami sebagai instructional design, ini bisa kami share langsung kepada Ibu Bapak, biar Ibu Bapak bisa menggunakan dimanapun, atau bisa kita langsung taruh di LMS-nya, sesuai dengan kebutuhan Ibu Bapak. Poinnya adalah nanti hasil akhirnya adalah video yang sudah jadi, seperti itu. Dan mohon izin ini terakhir, ini terkait checklist yang akan Enggal share kepada Bu Rina selaku Kaprodi untuk menyesuaikan apakah PPT dan RPS sudah sesuai capaian pembelajarannya, topiknya. Ini nanti akan tinggal share kepada Bu Rina selaku Kaprodi. Namun biar kita juga ada pandangan, mungkin Enggal akan sedikit share hasil akhir, mungkin mohon izin Bu Diana. Ini Enggal akan sedikit share terkait bahan ajar yang sudah kami produksi. Ini adalah salah satu hasil dari produksi kami, mulai dari modul dan juga video. Dalam modul ini sudah kami perbaiki, Ibu Bapak, ada 2 tampilan. Yang satu adalah tampilan flipbook. Ini bisa kami bantu untuk flipbookan juga. Sorry, enggak. Oke, Bu. Akan kami bantu jika Ini apa? Oh, teknik ini informatika. teknik informatika, ya, Bu. Ini yang tinggal bantu untuk memproduksikan jika emang Ibu Bapak tertarik untuk bagian flip, atau memang Ibu Bapak hanya butuhnya yang PDF. Nanti Enggal bantu untuk sharekan. Seperti itu, Enggal bantu untuk buatkan Ibu Bapak. Selanjutnya, selain itu Ibu Bapak, kami juga akan membantu Ibu Bapak untuk proses
penyesuaian pada LMS-nya Ibu Bapak. Mungkin kalau dulu kita sebagai e-content mungkin Ibu Bapak ya. Kita yang penting naruh e-learning kita taruh, videonya kita taruh, kemudian PPT-nya kita taruh. Mungkin kita akan memberikan suasana yang lebih enak. Jadi mahasiswa saat ini mungkin lebih tertarik gitu kan. Karena apa? Karena mungkin ada ajakan untuk menonton videonya, kemudian dalam video juga kita tidak hanya asal klik. Kita tidak bisa Ibu Bapak asal klik. Jadi kita harus mulai dari awal, kemudian nanti di bagian pertengahan ada kuisnya. Jadi para mahasiswa benar-benar antusias karena kalau misalkan nanti Coba mahasiswa klik nggak? Liatin. oh iya Bu, Itu iya format. Ini sudah ini H5P udah ya. H5P Bu. Oh, jadi biar kita nggak men-skip Bapak Ibu. Nanti ada kayak break quiz gitu. Ya, Jadi ada kalau nggak lulus quiz itu dia harus ngulangin lagi. ulangi lagi. Nah, nanti ini biar berkoordinasi lagi karena ini kalau untuk yang di sini kan ada 3 video, maaf, ada 3 kuis. Ini saya koordinasi dengan Bu Popong terlebih dahulu. Gal, dalam video ini nanti kasihnya 3 kuis. Kuisnya di bagian ini, bagian ini, bagian ini. Ini koordinasinya antara saya dengan Bu Popong. Begitu juga di video selanjutnya, Ibu Bapak, di sini juga Enggal berikan kuisnya. Kalau yang ini Jadi bisa diklik. ini nggak ada suaranya kan? Iya, Bu. Kalau ini bisa diklik, jadi di sini ada kuisnya. Tapi kalau yang ini kuisnya cuma apa true or false, benar salah. Kalian di sini. Mohon izin. Baik secara langsung, instan maupun gratis ya. Nah, nanti di sini ada skip terlebih dahulu. Kalau misalkan nanti benar, akan lanjut. Salah, kita ulang lagi, kita tonton lagi, kita balik lagi seperti itu, Ibu Bapak. Jadi ini kaitannya dengan Enggal juga nanti terkait pengembangan bahan ajar yang selanjutnya. Tapi poinnya untuk saat ini kita akan membuat PPT terlebih dahulu, Ibu Bapak. Nanti Enggal bantu terkait transformasinya, kemudian nanti selanjutnya baru dibantu untuk rekaman dan editing. Jadi Ibu Bapak tinggal menyediakan materi bahan ajarnya. Selanjutnya untuk editing, kemudian transformasi PPT-nya itu dari tim kampus digital. Mungkin itu yang bisa Enggal sampaikan terkait teknis dan juga alur dalam proses pembaharuan bahan ajar atau pemutakhiran bahan ajar. Apabila mungkin nanti ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut terkait pembaharuan bahan ajar, feel free Enggal siap membantu. Mungkin itu yang bisa Enggal sampaikan, Ibu Rina, Ibu Bapak dosen, dan Ibu Direktur, Ibu Diana Fajarwati, mohon izin saya kembalikan ke Bu Rina dan Ibu. Masih enggak. Terima kasih. Ya, Terima Bu. kasih Mas Enggal. Saya izin menambah sedikit kalau untuk RPS sebetulnya 95% sih sebetulnya masih kita pakai yang terakhir yang tahun 2021 karena kalau mau diubah lagi yang sempat saya sampaikan ke Bu Diana dan Mas Enggal adalah kayaknya kita agak sedikit mau ganti kurikulum karena peraturan dikti yang tahun 2023. Jadi kita nggak mungkin ngubah yang ini. Tapi memang ada 1 atau 2 mata kuliah yang RPS-nya masih belum ada karena waktu itu kelasnya sempat ditutup selama pandemi, tapi sekarang dibuka lagi kayak gitu. Jadi itu aja. Jadi nanti mungkin kesulitannya adalah yang saya bilang ini yakin mau dibuat sekarang ke Bu Diana dan Mas Enggal karena takutnya nanti keburu udah dibuat ternyata kurikulumnya tiba-tiba harus ganti gitu ngikutin permintaan dari akademik gitu kan. Nah jadi makanya kita nggak langsung bikin sampai modulnya tapi kita mulai dari PPT-nya dulu gitu. Mungkin kalau ada perubahan nanti juga belum sampai ke modul gitu ya. Begitu ya Mas Enggal, Ya. Bu Diana gitu. Ya. Jadi memang ini kan agak peralihan ya. Jadi was-was juga sebetulnya bikin modul bersih tiba-tiba nanti ada perubahan atau apa gitu. Jadi tapi kita tetap perbaiki dulu mungkin memulainya dari PPT-nya. Demikian Bapak Ibu, Bu Diana dan Mas Enggal. Siap, Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan. Jadi ini nanti tektokannya dan ini jadi dosen ini kontennya aja ya Mas Enggal, maksudnya konten untuk PPT. Iya. Nanti PPT-nya akan dibuat oleh timnya Mas Enggal dan Bu Diana begitu ya. Iya, Mbak konten itu maksudnya PPT kan? Konten itu isi maksudnya PowerPoint kan? PowerPoint. Ya mungkin saya
ingin Nah, mempertegas apa yang disampaikan Enggal. Tadi apa yang Enggal sangat bersemangat ya Bapak Ibu ya. Jadi apa yang disampaikan Enggal itu kalau standar instructional designer hanya mengerjakan satu materi dalam 1 sampai 2 bulan. Sementara Enggal ini targetnya 10 materi dalam waktu 1 bulan. Jadi nggak mungkin akan se-advance yang Enggal sampaikan. Yang Enggal sampaikan tadi advance itu akan ada di tahap 3. Tadi kalau di stages. Jadi stages sekarang ini Bapak Ibu kita adalah stages yang boleh dibilang ini ya stages yang tidak advance, tapi ini bisa jadi game changer Bapak Ibu. Jadi sesuatu yang berubah banget gitu ya. Ini kita sudah coba dari apa yang kita lakukan di PKKM kemarin, dan hasilnya seperti yang kayak Bapak Ibu tadi Enggal lihat kan ya, yang mata kuliah Bu Popong. Tugas Bapak Ibu enggak sulit gitu ya, karena adalah membuat PowerPoint yang sudah sesuai dengan RPS-nya, dan PowerPoint itu tervalidasi oleh Bu Rina, memastikan bahwa memang materi itu adalah materi yang sudah sesuai gitu. Itu aja sih. Jadi dalam bentuk PowerPoint gitu lah. Ada PowerPoint-nya ada kita sih biasanya mensyaratkan minimal ada 3 subtopik yang dibahas di dalam PowerPoint tersebut gitu kan, sesuai dengan standar yang ada di RPS gitu. Itu aja sih dari nanti dari PowerPoint Bapak Ibu. Karena kenapa kok PowerPoint? Mestinya kalau PowerPoint kan Bapak Ibu udah punya semuanya ya. Selama ini kan ngajarkan tools utamanya kita adalah PowerPoint kita gitu. Nah, PowerPoint kita sudah punya semuanya, memastikan bahwa PowerPoint-nya itu materinya sudah tepat, itu Bu Rina sebagai quality assurance-nya, sebagai Prodi yang akan melakukan pengecekan itu, kemudian Enggal nanti akan membantu untuk mentransform menjadi PowerPoint yang lebih bagus ya. Ini kayak kemarin case di Mars itu ya, bicara tentang sejarah rumah sakit. Maaf Bu Roro kan asal kata gitu ya. Ini cukup berputar otak nih. ID saya minta gimana caranya ini dalam bentuk timeline, itu ada sejarah pada zaman VOC, ada sejarah rumah sakit apa. Jadi ya kayak gitu-gitulah. Intinya bahwa sebenarnya, tapi kita juga nggak sangat advance yang kayak gimana yang sampaikan tadi itu adalah di tahap ketiga kita Bapak Ibu. Jadi dari PowerPoint tadi, gimana kita membuat PowerPoint itu yang catchy, yang menarik buat mahasiswa kita ya, dengan beberapa tambahan picture ya, mungkin belum sampai ke animasi karena itu butuh effort ekstra, dan kita juga nggak punya resource yang cukup gitu untuk membuat animasi segala macam gitu. Nah, tadi dengan diskusi dengan Enggal, utamanya tadi memastikan bahwa memang PowerPoint-nya dengan gambar-gambar yang ditambahkan Enggal, alur segala macam itu sudah sesuai gitu dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, nanti kalau PowerPoint-nya sudah jadi, langkah selanjutnya adalah membuat video. Videonya juga bukan video advance karena nggak semuanya, ada beberapa mata kuliah memang kita buat yang pakai green screen, pakai animasi, tapi kita nggak akan sanggup untuk mata kuliah yang banyak. Sebagian besar kita masih menggunakan screen recorder. Mungkin kalau Bapak Ibu mestinya sudah familiar, kalau dulu dengan zamannya LPP juga sudah dilakukan. Bedanya adalah nanti dengan tampilannya, model editingnya ya, dan tadi ya tampilannya yang sudah sangat berbeda gitu dari apa yang. Dan satu lagi sebenarnya Enggal juga akan membantu membuatkan skrip. Jadi skrip pembuka ya, bukan skrip ketika Bapak Ibu menjelaskan materi karena itu mengalir aja sesuai dengan bagaimana cara Bapak Ibu menjelaskan materinya. Tapi skrip pembuka karena nanti kan materi itu kita harapkan dipotong-potong gitu Bapak Ibu sehingga mahasiswa juga bisa fokus. Nah, cara motongnya itu gimana bicaranya, membuka lagi seperti apa bicaranya, itu sudah disiapkan skripnya, dan Bapak Ibu tinggal membaca intinya. Di tampilan skrip di apa namanya di layar untuk nanti ketika akan rekaman. Itu silakan kalau ada pertanyaan. Mas Enggal bisa minta tolong diulang timeline-nya nggak? Maksudnya, Coba misalnya lihat sampai bulan apa harus PPT-nya, dan PPT-nya apakah boleh dicicil berapa kali pertemuan, ya. kemudian PPT-nya selesai dan memastikan bahwa PPT-nya sudah sesuai RPS, langkah selanjutnya
rekaman video, artinya rekaman videonya itu bulan apa. Nah, ini mungkin yang perlu diulang lagi ya supaya ada gambaran apa PPT video dan kuis itu ini selesainya di akhir Juni atau memulainya atau gimana gitu Mas Enggal. Ya, saya jelasin ya Mbak Rina, bisa gedein aja. Kita mengharapkan memang materi iya. video ini bisa digunakan, kita launch itu untuk tahun ajaran 2024 ganjil gitu kan. Itu kan kita akan mulai di Agustus. Nah, untuk proses editing segala macam kan mungkin kita ekspektasikan ya mulai Juni sampai Juli gitu. Sementara karena sekarang ini memang ekspektasi kita PowerPoint ini kan sudah ada mestinya Bu Rina ya. Tinggal diselesaikan, tinggal Bu Rina juga sambil mengecek dan nanti memberikan arahan ke dosen kalau memang PowerPoint-nya belum sesuai. Yaitu kita harapkan di bulan Mei mulai ya kita launch kick off sekarang ini sudah bisa dicicil ke kita gitu. Jadi setelah itu nanti proses rekamannya kan Enggal juga banyak nih yang harus dikerjain gitu. Jadi biar nggak gebrek semuanya juga gitu. Siapa yang bisa memasukkan PowerPoint di awal juga akan diproses Enggal sekarang. Ini Enggal ini kerjanya lembur-lembur ini masih ada di kantor nih sekarang. Jadi akan diproses Enggal saat ini PowerPoint-nya sudah oke semuanya, kembali ke Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan dijadwalkan untuk mengambil videonya. Kita mengharapkan Bapak Ibu mengambil video itu tidak setiap satu sesi datang gitu ya, langsung 3 sesi. Tapi kalau lebih dari 3 sesi juga Bapak Ibu nggak efisien juga sih, akan capek gitu ya, akan capek nanti kualitasnya juga akan menurun. Jadi idealnya sih setiap 3 sesi Bapak Ibu ngambil video sekalian datang untuk mengambil ke video 3 sesi gitu. Jadi itu tahapannya. Kita mengharapkan memang dalam 2 minggu ini PowerPoint-nya sudah terkumpul semuanya sampai bulan Juni itu sudah ya secara bergantian melakukan take video dan sambil nanti kalau masih ada perbaikan maksudnya ada PowerPoint yang masih menyusul bisa ini. Karena memang tadi Mbak Rina kita nggak mulai dari modul tapi kita mulai dari PowerPoint yang ekspektasi kita, asumsi kita, Bapak Ibu sudah memilikinya saat ini gitu. Nah, PowerPoint ini kan memang ada sebetulnya sebagian di SIAKAT ada yang dosennya tuh upload sendiri ya ke e-learning atau sebetulnya udah punya, kadang nggak diupload juga sih ke e-learning tapi di-share ke mahasiswa. Nanti bentuk pengumpulan PowerPoint-nya ke Bu Diana dan Mas Google Drive. Karena Bu Rina harus ngechecklist dulu gitu. Jadi kita Enggal nggak akan ngerjain PowerPoint itu kalau Bu Rina belum ngechecklist gitu. Karena kita Iya, memang maksud saya kan, mengharapkan Bu Rina membaca iya. dulu Oh iya, PowerPoint. maksud saya, tapi kan berarti kan satu link yang disediakan oleh Ya, kampus ya. digital, Enggal coba kemudian liatin Gal, linknya Enggal. kan saya dan Bu Diana dan Mas Enggal yang bisa akses, Ya, tapi sebelum diproses lebih lanjut kan saya cek dulu itu PowerPoint-nya 1 sampai ya, 14 yang ya, selama ini memang di-share ke mahasiswa ya. Karena ya. kan kadang-kadang saya lihat memang ada di SIAKAT, tapi yang di-share ke mahasiswa kan berbeda atau Beda, ya betul. ada di akad, ada di e-learning, namun pada saat share ke mahasiswa itu ternyata juga berbeda gitu ya. Nah, Ya, cuman kita nggak pegang slide itu. Nah, ya, apakah nanti kan linknya berarti dari Bu Diana dan Mas ya, Enggar ya. betul. Terus kemudian kita cek, kemudian kalau itu oke maka diproses lebih lanjut gitu ya oleh Betul, kampus betul, digital. Maksudnya oke itu sesuai dengan RPS lah minimal gitu kan. betul. Pun Pokoknya Bu bentuk dan Rina ini. Jadi tampilannya kan apapun dosen bentuk dan silakan. tampilannya yang penting Ya. sesuai RPS gitu ya. Yes, Oke. tampilannya enggak Bapak Ibu. Jadi sesuai aja kontennya aja. Jadi tampilan kita enggak usah diperhatikan masalah kemarin yang masih pakai template lama, yang masih pakai PowerPoint yang tiga 3:4 ya. Terus tulisannya ada yang merah segala macam itu kan sudah enggak sesuai standar kita. Tapi oke, enggak masalah. Jadi kita udah bikinin folder, ini semuanya bisa akses. Coba Bu lihatin, Diana, kita sebenarnya untuk modul yang ada di SIAKAT itu sudah pernah kita ambil. Coba lihatin, kamu lihatin modul yang di awal tuh apa tuh tadi modul yang sudah pernah kita
Ini Bu, eh, bisnis revisi. korporasi Ya, coba. yang untuk persiapan Kita proposal. sebenarnya untuk modul ini nih ya karena ini kepentingan waktu itu kan kita ajukan untuk di proposal ya Bapak Ibu. Nah, di proposal untuk PJJ. Kalau untuk diperbaikin istilahnya kayak cuma di lipstikin aja, kita sudah melakukan. Tapi dalamnya kita nggak pernah ngecek Bapak Ibu. Jadi memang isinya kayak gimana ini nggak pernah kita cek. Jadi kita cuman supaya waktu itu karena untuk kepentingan PJJ ya kita mau SK Unggul ini siap materinya dengan materi yang bagus. Jadi ini kayak kita make over di lipstikin doang deh gitu. Jadi dalamnya ini masih benar-benar belum ada yang ngecek lah. Sekarang ini kita mulai dari PowerPoint dulu, saya pikir itu akan lebih mudah juga untuk Bu Rina sebagai QA satu-satunya gitu ya untuk melakukan pengecekan, memastikan bahwa memang materi ini sudah oke gitu sesuai dengan RPS-nya secara konten aja ya, bukan secara tampilan gitu. Gitu, silakan kalau ada pertanyaan Bapak Ibu. Nanti Karena linknya dikasih. Ya, Pak Tantri. idealnya ya, slide-nya berapa slide per sesi? Kita itu Dan sebenarnya nggak Bebas nambah. aja, yang udah ada dulu aja dikasih. enggak, Hmm. nanti idealnya videonya berapa lama dan slide-nya berapa slide? Idealnya aja. Jadi idealnya itu adalah kita bukan idealnya ya supaya nanti ini adalah minimal ada 3 subtopik gitu. Jadi kita itu nggak membatasi jumlah slide-nya ya, tapi lebih ke subtopiknya gitu. Jadi ada 3 subtopik yang kita bahas. Makanya jadi dari situ kan nanti kita akan memecah itu menjadi beberapa ini ya Pak video gitu. Jadi videonya itu bukan video yang langsung misalkan 30 menit gitu ya. Itu bisa 5 sampai maksimal 10 menit membahas satu topik itu gitu. Oke, Jadi videonya berapa lama total per sesi? 30 menitan total in 30. total ya. Oke. 30 menit itu udah cukup ini ya. 30 sampai 45 menit panjang banget dah itu. Dan itu minimal yang kita batasi tadi adalah di subtopik yang dibahas ya di situ. Sehingga nanti juga bersama Enggal juga akan memudahkan kita akan memotong di mana gitu ini materinya. Oke, nah gini nih Bu Diana dan Mas Enggal. Ini kan di MM itu ada mata kuliah yang sebetulnya tidak full ada PPT-nya karena sebetulnya memang ada pertemuan yang memang terus mahasiswanya yang harus presentasi gitu karena kan sifatnya ada yang case, ada yang ini sehingga apakah ini dan di RPS-nya memang ditulis gitu pada pertemuan ini harus bisa membuat proposal ini gitu. Jadi memang dan ada tulisannya presentasi mahasiswa gitu karena memang mata kuliahnya kan seperti itu. Nah, maksudnya apakah harus 14 kali seandainya ada pertemuan yang sebetulnya bukan dosen yang presentasi, apakah memungkinkan? Maksudnya, makanya kan kalau kita lihat misalnya di ASU ya, itu kan materi itu nggak 14 ya, cuma 7. Karena memang ada minggu di mana sebetulnya mahasiswanya yang bikin tugas dan presentasi gitu. Nah, apakah ini memang harus 14 kali atau gimana gitu? Enggak sih, Bu Rina yang nanti memberikan judgement. Jadi enggak, ya sesuai dengan apa topik yang ada di RPS saja. Ketika misalkan pertemuan 67 itu adalah sudah pertemuan yang project presentation, ya berarti kan nggak ada topik yang harus dibicarakan di situ, ya nggak apa-apa, nggak usah. Oh, berarti boleh ya, nggak full 14. Boleh, nggak apa-apa. Kalau berarti kan topiknya sudah habis nih di sesi 1 sampai 5. Nggak apa-apa, selesaikan di 1 sampai 5 gitu. Berarti nanti mungkin yang di sesi 67 itu tinggal kayak mengdirection kayak gimana ininya, atau mungkin itu dilakukan secara sinkronus juga nggak apa-apa. Jadi yang nggak masalah, makanya nanti di kita ini kita nggak menyebutnya sebagai sesi, tapi topik 1, topik 2 gitu. Artinya satu topik bisa untuk 2-3 sesi gitu.
Maksudnya kan bisa aja. juga, bisa aja satu topik itu untuk 2-3 sesi. Gitu. Nah, satu topik tadi kita sih sebenarnya ya ini mudahnya ya buat kita itu ada terdiri dari 3 subtopik tadi, 3 bahasan. Gitu. Kalau dari saya sih itu mungkin dari Bapak Ibu dosen MM ada yang mau ditanyakan atau disampaikan. Ini sebenarnya dosen yang mengajar di MM ya, karena kan kalau secara home base banyak yang bukan di MM, tapi dosen yang saat ini Yang dan ke punya depan. ya, Ah, yang ngajar DMM. ya, mungkin. Ini kan kalau prodinya ganti mungkin juga nggak ngajar di MM, nggak tahu juga. Ngajar lah, siapa lagi yang ngajar DMM kalau nggak Bapak Ibu di sini. Ngajarlah. Jadi Bapak Ibu nanti berarti kalau kita sudah selesai ini minta mau izin supportnya Bu Rina sama Pak Tantri, selanjutnya nanti Enggal akan menghubungi Bapak Ibu ya untuk koordinasi selanjutnya beserta dengan Bu Rina. Jadi intinya mungkin Enggal juga nggak nunggu Bu Rina selesai baru kerjain, Enggal juga akan apa ya inisiatif gitu ya untuk menghubungi Bapak Ibu, tapi Enggal baru akan mengerjakan kalau Purina sudah melakukan review. Itu sebenarnya pelajaran yang kita lihat dari kemarin-kemarin ya, kayak supaya memang materi ini diketahuin gitu oleh QA dalam ini adalah Kaprodi. Mungkin tahap pertama minta tolong bikinkan linknya untuk Ya, tiap mata nanti kuliah, langsung di-share aja ya, Enggal. folderkan mata kuliah apa dan untuk folder PPT sehingga nanti kalau PPT-nya udah atau ada yang harus diperbaiki atau ada yang nggak sesuai kan kita bisa feedback ke dosennya, jadi bisa dosennya sendiri mengupload ulang atau menghapus file yang mungkin nggak pas gitu. Itu nanti kalau itu udah oke kan ada video, kalau videonya udah jadi dosennya bisa juga ngelihat di link tersebut gitu, jadi satu link setiap mata kuliah atau setiap folder dari, tapi kayaknya mendingan emang dari kampus di kita aja yang bikin linknya Udah, gitu. Kan tadi linknya, tadi apa namanya? Coba share lagi. Nanti ini sudah jadi kok per mata kuliahnya sudah dibuatkan linknya. Jadi tinggal di-upload aja. Dan itu semua editor yang enggak, jadi bisa ngupload ya. Ini linknya, Mbak. Jadi nanti yang untuk MM ini sudah ini semua mata kuliahnya, nama dosennya. Ini bukan dosen pengampu, Dal. Ini namanya SME. Jadi Bapak Ibu ini fungsinya adalah subject matter expert gitu ya, ahli materi gitu, yang mempersiapkan materi. Nah, itu nanti Bapak Ibu nanti udah kamu kasihin ya apa namanya link untuk upload Yuk. PowerPoint gitu ya biar Nanti dia tinggal kirimkan untuk link checklistnya ke Bu Rina beserta link Google Drive untuk pengumpulan PPT-nya ya Bu Rina. Oh iya, ya makasih Mas Enggal, Bu Diana. Oke, kalau dari saya sih itu aja, nggak tahu nih Bapak Ibu, tapi memang ada yang mau ngajar dan lagi ada bimbingan dan lain-lain Senin malam ini, jadi mungkin ada yang sambil Zoom lainnya, tapi semoga bisa diterima dengan baik ya Bapak Ibu. Begitu. Bu Rina mau tanya boleh? Oh iya, Bu Ari silahkan. Iya, selamat malam Bu Rina, selamat malam Bu Diana. Saya dari tanya Bu Rina, itu tadi kan berkaitan dengan PPT dan kita harus bikin video. Nah, kalau ada mata kuliah yang tandem, itu seperti apa caranya gitu loh Bu Rina. Contoh aja kayak manajemen fungsional gitu kan, itu kan kalau saya lihat koordinatornya saya gitu. Nah, di situ ada 4 dosen. Nah, bagaimana dengan pembuatan PPT-nya dan siapa yang akan membuat videonya? Seperti itu Bu Rina. Nah, kalau PPT-nya sih harapan kalau saya, karena kita ngebagi satu dosen satu mata kuliah, kalau PPT-nya mungkin bisa dari satu dosen, tapi pada saat video mungkin dibagi ya sesuai dengan sesinya. Sebenarnya sih video ini kan, misalnya gini, sebetulnya kelas itu kan ada 4-5 kelas ya satu mata kuliah.
Jadi videonya satu dosen, tapi nanti akan dilihat oleh 4-5 kelas lainnya yang dosennya berbeda sih. Sebetulnya nggak masalah juga kan ya Bu Diana ya? Nggak Benar masalah, tapi Bu Ari tadi valid sih pertanyaannya. Dan saya tuh senang dengan pola yang terjadi di PAMU ya. PAMU itu bagus tuh koordinasinya. Jadi satu satu materi itu diselesaikan banyak orang gitu sih. Memang koordinatornya yang bertanggung jawab ya untuk ini kalau semuanya PAMU, supaya ya, sinkron. kalau PAMU kan bedanya dosennya banyak, mata kuliahnya sedikit. Kalau kita kan agak kebalik nih, mata kuliahnya banyak, dosennya sedikit. Tapi kalau Bu Ari tadi bisa mengkolaborasikan Pak dosen sebenarnya juga bagus, lebih bagus juga sih. Misalkan gitu. Jadi nanti videonya dibagi gitu masing-masing dosen. Hmm, kalau saya sih mungkin PPT-nya dulu ya kita selesaikan. Nanti masalah apa video mungkin setelah PPT-nya selesai gitu nggak sih biar satu-satu. Ya, bisa 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 seperti itu. Itu Bu Ari, kalau saya sih mungkin minta tolong Bu Ari untuk PPT-nya dulu nih manajemen fungsional. Tapi nanti untuk video mungkin juga ada mata kuliah yang kan memang dosennya banyak kan dua ya, sebetulnya satu mata kuliah. Jadi nanti kita bicarakan lagi nih soal video bagaimana membaginya begitu ya Bu Diana. Sebenarnya nggak cuma manajemen Iya, iya. fungsional, cuman tadinya supaya dosennya bebannya nggak banyak, tanggung jawabnya tuh satu mata kuliah gitu Bu Diana. Karena kan Oke. kalau misalnya sebetulnya saya kan juga banyak ngajar di metode riset, tapi ya udah pakai satu dosen aja gitu misalnya, atau beberapa mata kuliah kan sebetulnya tandem juga, tapi pakai satu dosen biar beban dosennya ya satu itu aja gitu maksudnya. Itu sih sebetulnya memang enak kalau misalnya bisa dibagi, cuman takut waktunya sih Bu Ari. Maksudnya saya juga mau nyoba nih kalau misalnya PPT-nya satu dosen satu selesai atau enggak gitu. Itu kalau kita bagi kan nanti ada waktu untuk membaginya lagi. Nah, ini kan takes time lagi sih. Nah, ini pengalaman aja sih. Kalau diselesaikan sendiri itu kadang-kadang jadinya lebih cepat gitu. Tapi seandainya memang memungkinkan pada saat syutingnya mungkin dipecah gitu sih. Itu. Kalau PAMU kan jumlah mata kuliahnya sedikit. Jumlah mata kuliahnya sedikit, jumlahnya ya secara jumlahnya gitu. Tapi dosennya memang banyak. Misal dosen agama Islam kan banyak banget, dosen Pancasila banyak banget. Tapi kan total mata kuliahnya kan sedikit. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Pancasila gitu kan dikit gitu. Itu mungkin agak beda karakteristiknya sih. Itu. Kecuali kampus digital emang nggak pengen cepet. Tapi kan ini kayaknya pengen cepet nih. Nah, kalau pengen cepet, waktu untuk ngebaginya akan membuat itu jadi lebih lama atau enggak, itu aja sih. Itu Bu Ari sih. Cuman mungkin dicoba PPT-nya dulu Bu Ari. Nanti masalah Siap, Bu syuting, Rina. itu masalah syutingnya nanti kita bicarakan lagi. Ya. Gitu. Dan PPT bisa mengkolek dari yang lain asal Bu Ari bertanggung jawab terhadap sinkronisasi keseluruhan materi gitu ya Bu Ari ya, sebagai koordinator. Iya, terpikirkan seperti itu Bu Riana. Saya acuannya dari RPS-nya Bu Rina. Oke, Hmm. oke. Silakan yang lain. Bapak Unggul, Bapak Rian, apa kabar Mas Rian? Mas Rian lagi double screen ya. Sehat, Mbak. Ya, oke. Udah lama Good. gak ketemu. Iya, Padahal sama di KHI. Saya Sabtu aja Bu Rina ke kampus. Bu Diana nggak ada Sabtu. iya, adalah, mampir dong. Oh ada Sabtu Bu. Saya nggak ngelihat. Oke besok deh mungkin. Kamu tahu ruangan saya? Nggak tahu saya Ruangannya, ke Mbak Indri aja di lantai 4. Hah? ruangannya Atau khusus Mbak Pak. Indri di lantai 4 doang. Iya, ruangan saya depan. Ayo mampir. Oh siap. Nanti aku kontak ya. Bapak Unggul, lu ditunggu-tunggu nih si Bapak Unggul nih. Ya, Bu Diana. Pak Prima apa kabar? Baik, baik. Baik Bu.
Dan Bapak Ibu yang lain, Pak Rahman, Pak Ferial, Bu Eka, Pak Sofyan, Bu Roju, Bu Listia, Pak Safwan, Pak Weni, dari Prof. Weni. Siap, Bu. Bu Diana, untuk proses untuk Yes. S1 sama kan ya? Ayo, kapan kita meeting S1 sama nanti ini yang penuh banget loh, nanti malah nggak ini. Iya. Ya, jadi sebenarnya Bapak Ibu tadi mungkin ini Bapak Ibu apa tadi Nanti dulu Bu Diana. Ini masalahnya dosen S1 sama S2 kan ada yang double-double. Nanti belum selesai S2 disuruh. S1 semester 1 2 kemarin sudah tak kasih listnya. Iya, No, semester 1 dan semester 2 aja kan ya dulu. iya, dan itu kan sebagian PAMU jadi sedikit doang kan materinya sebenarnya. Bapak Ibu jadi gini ya, sebenarnya tadi ini sebenarnya apa sih maksud kita? Kita ini kan juga sama-sama punya target, kami juga punya target untuk melakukan pembaharuan pemutakhiran bahan ajar gitu ya. Makanya ini memang kita ngambil beberapa prioritas mana yang mahasiswanya paling banyak, mana yang paling membutuhkan online gitu Bapak Ibu. Dan kalau saya sih lebih mana yang saya boleh bisa mudah akses. Bu Rina dan Bu Roji yang paling saya mudah akses gitu. Pak Tantri nanti tinggal kalau ada apa-apa saya tinggal minta tolong dia gitu kan. Nah, tadi kalau Enggal lihat tadi ya, fungsi yang kita lakukan di sini adalah membantu Bapak Ibu. Karena kalau dulu ya sebenarnya membuat bahan ajar itu harusnya ada 4 fungsi. Ada namanya SME atau ahli materi, ada namanya ID, Instructional Designer, which is Enggal, ada production host dan ada reviewer. Kalau dulu kan satu orang menyelesaikan 4-4-nya gitu, makanya Bapak Ibu akhirnya jadi kayak trauma gitu ya, mana waktu itu dikejar-kejar lagi gitu. Jadi nggak seperti itu seharusnya gitu. Jadi memang, nah makanya kita akan mulai dari hal yang paling mudah untuk semuanya. Dan kemarin itu kita sudah terbukti cukup oke gitu ya ketika di PKKM gitu. Itu yang saya coba untuk duplikasi di sini. Jadi kita akan membuat video bahan ajar baru dan itu source-nya adalah dari PowerPoint yang nanti kita akan upgrade kualitinya. Jadi nanti kita akan happy semuanya, Bapak Ibu juga akan happy gitu punya materi yang baru yang lebih mutakhir tanpa effort yang sangat painful Bapak Ibu. Karena tadi ya asumsi kita kalau PowerPoint kan mestinya Bapak Ibu ready, tinggal sekarang dipoles lagi. Bukan tampilannya ya Bapak Ibu, jangan perhatikan tampilannya, kontennya dipoles lagi, nanti kami yang akan mengupgrade tampilannya gitu. Bu Jun nanti itu ya diisi ya nama-namanya dosennya semester 1-2 yang kemarin aku kasih. Itu kan sebagai Oke. kamu, jadi lebih banyak Mm-mm. ini lebih enggak Ada 9 mata kuliah itu aja dulu kan ya? Iya, enggak sampai lah Mas 9 sampai 9 mata kuliah ya. 9. Nah, Oh, itu 9. sebagian itu punyanya akuntansi gitu loh. Jadi Oh, mungkin ya udah. nanti ya nanti ngomong sama Pak Ya Isan juga udah deh. aku tak ngomong sama Pak Isanto ya. Kayak pengantar akuntansi 1 dan pengantar akuntansi 2 kan itu punyanya akuntansi. Ya, ya. Oke, siap. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Kalau enggak bisa melanjutkan aktivitas kita. Saya juga ada kelas. Kalau S1 kan udah ada 6 yang PKKM itu dimaksimalkan aja Bu Diana. Boleh, makanya gini Bapak Ibu ya, untuk mengupdate yang ada di Siakat itu kan kita nggak bisa nih, maksudnya harus dosen masing-masing. Jadi dosen masing-masing yang harus update di Siakat. Tapi nanti kita akan menyiapkan dalam bentuk apa namanya LMS. Masalahnya kita harus import secara mandiri karena sekarang ini kan saya juga nggak enak ya terlalu mengintervensi Pak Fadri. Pak, materinya dibuat kayak semacam dulu zaman LPP awal-awal itu kan ada masterclass yang kita import gitu ya Bapak Ibu diduplikasi. Pak Fadri pasti akan pusing karena kan Bapak Ibu kelas kita itu setiap tahun itu ada sekitar 3.000-an kelas gitu loh Bapak Ibu. Jadi bayangkan kalau nggak dengan sistem yang otomatisasi yang seperti Pak Fadri lakukan ya Pak Fadri akan pusing gitu. Jadi kalau saya nih Bapak Ibu, kalau saya secara pribadi terus terang saya punya masterclass itu saya akan import sendiri ke LMS saya gitu. Jadi
manual, itu nggak melibatkan Pak Patri. Nah, sementara kalau Bapak Ibu pingin nanti mengupdate materinya, memang harus Bapak Ibu update sendiri di siakat masing-masing gitu, karena kan hanya Bapak Ibu yang bisa melakukan editing di siakat masing-masing sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Kaprodi. Gitu. Materinya dari kami, ya kayak tadi ya, modul yang sudah diperbaikin, PowerPoint, terus apa namanya PowerPoint dan videonya yang sudah dikasih di YouTube, nanti linknya bisa kita kasih Bapak Ibu yang harus melakukan editing sendiri di siakat masing-masing gitu. Nggak susah lah. Izin bertanya, Bu. Iya, mau nggak Pak? Mau nggak Prof? Maaf sebentar, Bu. Ya, ini untuk pembawa dosen untuk manajemen risiko, Bu. Kami Iya, itu membawakan kurikulum sebenarnya dari dosen sebelumnya. Nah, memang sudah sangat banyak ketinggalan daripada yang ada sekarang. Salah satu pedoman yang saya pakai itu kan SKKNI-nya manajemen risiko yang sudah disahkan terakhir di tahun 2022 ya 2020 terus kemudian berlaku di 2022. Nah, ini bagaimana Bu ya bisa untuk kita sesuaikan gitu dari segi materi maupun PPT-nya, dan kemudian yang paling saya beberapa sudah saya coba rubah sesuaiannya, namun untuk kuisnya itu nggak bisa, Bu. Itu kan sistem yang membuat dia. Nah, kira-kira nanti ke depan ini apakah akan dirubah semua sehingga materinya itu sejalan antara modul dasarnya, PPT, kemudian sampai ke kuisnya itu bagaimana cara kita bisa mensinkronkannya gitu. Terima kasih. Untuk materi Bu Rina dulu yang jawab, nanti untuk kuis saya bisa bantu jawab. Oh iya, kalau RPS-nya memang kita update ya Pak Beni waktu itu sama-sama yang tahun 2022 ya dengan Pak Beni ya untuk yang RPS-nya. Buat sampai sekarang Bu Rina belum dijalankan. Oh saya iya, masih pakai Pak Aswandi sampai sekarang. Iya, tapi RPS-nya sudah diupload di Siakat, itu sudah ada di e-learning. RPS yang baru yang kita bikin tahun 2022 kalau nggak salah 2 tahun lalu ya. Memang betul, memang untuk PPT-nya di Siakat itu dia ketarik dari yang tahun 2019 kemarin itu. Nah, itulah sebetulnya sekarang juga waktu yang tepat juga sih untuk menyesuaikan, karena saya yakin mungkin Pak Beni, saya rasa karena kita sama-sama bikin RPS yang baru waktu itu, tentu kan pada saat di kelas yang tadi saya bilang kadang-kadang di Siakat itu sudah ada PPT tapi kita nggak pakai, kita pakai yang memang kita sesuaikan dan memang kita sudah update RPS-nya tapi nggak diupload di PPT, begitu Pak Beni mungkin. Oh, yang bukan muncul di e-learning karena kita sendiri yang mengupdate. Seringkali kan dosen begitu. Nah, ini justru sih sebetulnya yang mau kita kumpulkan adalah yang dipakai oleh dosennya di kelas gitu. Karena kalau untuk RPS sebetulnya kan sudah diupdate semua, tetapi untuk materi ajarnya banyak yang memang belum menyesuaikan gitu. Karena kan memang kalau kita tidak mengajar mata kuliah itu kan memang agak sulit untuk mengupdate materinya, begitu Pak Beni. Sehingga sebetulnya di sini kan saya yakin pada saat Pak Beni lihat di mana di Siakat dan e-learning itu belum update, akhirnya kita di kelas menggunakan PPT yang kita update sendiri, betul ya Pak Beni ya? Betul, Bu Rina. Nah, itulah yang sebetulnya PPT yang dipakai di kelas yang sudah sesuai RPS itu yang justru yang kita ingin kumpulkan, begitu ya Bu Yana. Dan ini sebenarnya jadi nggak cuma kelas ini aja, karena kemarin itu yang di Siakat mungkin ini agak sedikit mundur ya. Yang di Siakat itu kan ada 2 tuh, 2019 2022. Contoh RPS aja kita udah ganti semua di 2022, entah kenapa tiba-tiba ketumpuk sama yang 2019 jadi sama semua 2022 sama 2019, padahal materi yang 2022 itu udah kita ganti gitu untuk RPS. Misalkan ketahuan pas dibuka, loh ini kan bukan RPS yang baru tapi masih yang lama, akhirnya dihapus lagi, diganti lagi.
Tetapi kan untuk PPT dan modul kalau kita hapus lagi terus kita upload ulang semuanya satu-satu kan nggak sempat gitu. Jadi kita sih berkeyakinan bahwa sebetulnya apa yang disampaikan si dosennya di kelas itu saya juga pernah Oke. ngecek itu sebetulnya memang udah lebih update daripada yang ada di si akad. Justru sebetulnya momen ini yang dipakai sih untuk kampus Ya. digital. Apa sih yang disampaikan di kelas dan yang belum ada atau yang memang sudah diganti yang kita kumpulkan sekarang kemudian nanti akan kita pakai untuk kedepannya dan nanti akan membantu Bapak Ibu untuk masuk ke e-learning dan si akad ke depannya gitu sih. Begitu ya Bu Diana, Mas Ya, Enggal. Demikian betul. ini. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Betul Pak Beni, betul seperti yang disampaikan Bu Rina. Jadi kan makanya kemarin kalau Bu Rina bilang lihat aja di siakat, ya gimana lihat di siakat, kita nggak mau menggunakan di siakat gitu justru. Makanya harus dari dosen yang ditunjuk Bu Rina dan harus dicek Bu Rina. Makanya selalu saya mau wanti-wanti harus dicek Bu Rina bahwa dikerjain oleh kampus digital karena kami juga akan mengerjakan dengan serius. Makanya kita juga nggak mau materinya memang mohon maaf tadi seperti yang Pak Beni sampaikan sudah nggak up to date apa segala macam nggak sesuai dengan EPS, KKKNI dan lain-lain gitu. Nah itu yang kita pastikan Pak Beni materinya itu sudah materi yang memang sesuai gitu dengan profil atau tujuan pembelajaran dari MM. Nah masalah kuis Ya. kalau masalah kuis gini Bapak, nanti kalau materi itu sudah jadi ya, kami akan share gimana caranya membuat kuis yang mudah power by AI gitu ya. Karena sekarang kita sudah AI semua, jadi nggak usah semua harus dipikir sendiri. Jadi nah setelah itu nanti Bapak memang ya tadi ya kembali ya, saya juga nggak ingin menginterpretasi banyak Pak Fadri yang kerjaannya sudah banyak gitu. Tapi saya akan ngajarin Bapak nanti ada namanya question bank. Bapak cukup bikin kuisnya itu dengan template yang tepat ya Pak, itu di Word. Nanti Bapak upload di LMS, udah nanti itu akan jadi question bank namanya. Jadi misalkan satu sesi itu ada 10 soal, berarti Bapak punya 140-an soal, nanti kita akan panggil gitu bahwa soal ini adalah untuk soal sesi 1, soal ini sesi 3. Bahkan soal itu bisa Bapak gunakan untuk UTS nantinya. Sesi 1 sampai 7 diambil cuma 15. Bapak kan tadi punya 70, diambil cuma 15 dan itu diacak. Sistem yang mengacak itu semua teknologi itu tersedia di LMS kita sebenarnya. Dan Bapak nggak perlu susah-susah ngupload kuis menurut standar si akad kita ini kan nggak banget ya Pak, cuman multiple choice pilihannya 3 gitu. Jadi kan itu udah ini banget kan, masa mahasiswa MM dikasih soal multiple choice pilihannya 3 gitu. Jadi kan udah nggak update banget gitu. Dan nanti itu Pak, itu nanti next step ya. Tapi masih dalam stage 1 ini. Stage 1 kita memang sampai membuat kuis Pak. Selain membuat video, nanti kita akan bersama-sama membuat kuis. Ya. Baik, kalau begitu, terima kasih, Bu. Ya, terima kasih, Prof. Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan? Kayaknya cukup karena pada ada kelas ya. Ya, ada kelas ya. Ya, ada kelas jam 8. Iya, karena ada kelas S1 kelas Senin. Kalau S2 kan nggak ada. Nah, saya salah. Saya pikir nggak ada juga. Oke. Baik, kalau dari saya cukup, silakan Bu Rina yang membuka, menutup. Iya, terima kasih Bu Diana, Mas Enggal, Bapak Ibu dosen, pengajar mata kuliah di MM. Jadi mungkin tahap pertama kita cek PPT-nya dulu dan PPT ini yang dimaksudkan adalah yang diajarkan di kelas yang terakhir gitu. Jadi kalaupun kebetulan memang sama dengan yang di e-learning atau di e-learning sudah diupdate tapi belum diisi akad karena saya lihat beberapa di e-learning diupdate isi akad enggak atau saya lihat pas di mengajar di kelas beda sama yang diisi akad. Nah, itu yang kita mau minta yang di kelas itu diajarkan seperti itu. Itu yang pertama dan setelah itu nanti kita kabari selanjutnya ya setelah PPT oke, nanti kita akan jadi kita bertahap-tahap aja ya. Yang penting ada progres dan kemajuan. Setelah PPT oke, nanti video oke, nanti kita akan tugas dan kuis kan begitu ya gitu. Yang penting kita kemajuannya sedikit demi sedikit begitu ya. Gitu. Ya.
Betul, pokoknya sekarang nih tahapnya adalah PPT 3 sesi dulu. Bapak Ibu liatin, dikumpulin ke kami, nanti kami kerjakan, Bapak Ibu rekaman, nanti ngerjain lagi kayak gitu. Jadi nggak harus nunggu 14 baru dikumpulin ke kami ya Bapak Ibu. 1-2 sesi Titik cukup ya. ready ya dikumpulin 1-2 sesi gitu. Hmm. Oke, Mulai terima kasih. yang 3 dikumpulin dulu. PowerPoint aja. Ya, PPT. dimulai kapan? Mulai sekarang nih Pak. Kita udah kick off sekarang ya, antri. Ya, tunggu linknya dulu Pak, tunggu linknya yang dikasih ke saya dulu Pak, karena nanti uploadnya di link di link Google Drive itu ya, gitu. Jadi mungkin kita nunggu linknya. Ya, Insya Allah Bapak nanti akan happy kok Pak dengan PowerPoint yang sudah diupdate oleh Enggal dan kawan-kawan, Enggal dan tim. Oke, terima kasih Bapak Ibu, Pak Tantri mohon supportnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih dari tim Kampus Digital, Bu Diana, Mas Enggal, banyak terima kasih. Semoga lancar apa yang akan kita kerjakan. Nanti ya bermanfaat untuk kita semua lah sebetulnya begitu. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam Bapak Ibu, terima kasih waktunya. Semoga nanti bisa berjalan dengan baik. Selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, terima kasih. Oke, pamit. Ya udah, bye.